apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Papua bersama saya, Cynthia Delima. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda, dan berikut 3 berita utama hari ini. Peringati Hari Hak Asasi Manusia, puluhan mahasiswa di Merauke berunjuk rasa menuntut pemerintah pusat selesaikan masalah HAM. Puluhan tahun tidak ada air bersih, warga Sorong bersyukur karena TNI hadir membangun sumur air. Diduga mengantuk, minibus di Merauke menabrak trotoar. Sebanyak 800 ton lebih beras stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP didistribusikan serentak untuk 6 provinsi. Pendistribusian dilakukan untuk menjaga ketersediaan beras dan menstabilkan harga jelang Natal dan Tahun Baru. Pelepasan beras SPHP ini dipimpin Wakapolri dan Menteri Pertanian di Mapolda Papua pada hari Rabu. Wakapolri meminta penyaluran beras dikawal aparat sehingga warga membeli beras SPHP sesuai HET. Pemerintah sesuai dengan perintah Bapak Presiden, ini sebagai leading sektornya memang Bapak Menteri Pertanian sekaligus sebagai Ketua Badan Pangan Nasional untuk menjamin bahwa kesediaan kebutuhan bahkan bahan pokok penting di masyarakat itu betul-betul harus tersedia dengan cukup. Ya, Papua juga tadi sesuai dengan arahan Bapak Menteri tidak harus menunggu gudang itu kosong. Jadi Pak Dirut Bulog akan terus menyuplai gudang-gudang yang ada di Papua. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pangan nasional saat ini berada dalam kondisi terkendali. Bahkan terjadi deflasi pangan di musim paceklik, sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ada satu hal yang tidak pernah terjadi dalam sejarah Republik Indonesia, yaitu di saat musim paceklik tadi, yaitu bulan September, Oktober, November yang lalu, itu deflasi pangan yang artinya harga turun. Selama ini kita lihat pasti naik. Yang kedua, bukan beras penyumbang inflasi, dan ini disampaikan tadi Kasatgas. Inilah buah hasil kerja Pak Kapolri, Wakapolri, Kabar Eskrim, dan seluruh tim Pak Kapolda, seluruh TNI Polri. Ini adalah bentuk kolaborasi kita. Mentan juga memberikan apresiasi kepada Polri atas inisiatif pembangunan gudang pangan di Polres-Polres seluruh tanah Papua. Gubernur Papua Matius Fakiri mengatakan stok beras saat ini masih aman untuk beberapa bulan. Kabupaten yang kita siapkan saat ini, Kabupaten Jayapura, Kerong, dan Kota Jayapura. 2026 kita tambah Waropen dan Yapen. Ambaram Raya juga kesiapan. Langkah ini dinilai akan mendorong kesejahteraan petani dan meningkatkan daya beli masyarakat. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Sebanyak 140 ton beras SPHP resmi disalurkan kepada warga di 4 kabupaten di Papua Selatan sebagai langkah pemenuhan kebutuhan pangan khususnya menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Penyaluran ini dilepas secara resmi oleh Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga. Polri memastikan proses distribusi berjalan sesuai sasaran. Sebagai institusi pengawas dan pengendali penyaluran SPHP, jajaran kepolisian akan melakukan pengawasan melekat terhadap proses penyaluran ke seluruh wilayah tujuan, yakni Kabupaten Asmat, Mapi, Bovendigul, dan Merauke. Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga mengatakan 140 ton beras tersebut dibagi sesuai kebutuhan masing-masing daerah. Alokasi untuk Kabupaten Asmat sebesar 50 ton, Mapi 50 ton, Bovendigul 20 ton, serta Kabupaten Merauke 20 ton. Yang hari ini ada total 140 ton disalurkan ke 4 kabupaten dengan rincian 20 ton di Kabupaten Merauke, 20 ton di Kabupaten Bovendigul, 50 ton di Kabupaten Asmat, dan 50 ton di Kabupaten Mapi.
Untuk pendistribusiannya nanti akan menggunakan moda transportasi baik darat maupun laut. Yang pasti ini untuk menjawab masyarakat sesuai dengan kebutuhan dalam hal pangan, ya, agar tidak terjadi kekurangan pangan di daerah-daerah ini dan masyarakat bisa mendapatkan beras dengan kualitas yang baik dan harga yang terjangkau. Penyaluran beras SPHP ini diharapkan dapat menjaga stabilitas harga serta memastikan ketersediaan pangan bagi masyarakat di Papua Selatan. Pedagang diimbau tidak menjual di luar head karena jika ditemukan polisi akan ditindak sesuai perundangan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Basarnas Merauke menyiagakan seluruh personelnya di berbagai titik rawan bencana, mengingat kondisi cuaca yang tidak bersahabat akhir-akhir ini. Kepala Basarnas Merauke, Rudi, menjelaskan Basarnas akan menempatkan personel di lokasi yang sangat rawan, seperti kawasan pantai dan laut, serta pelabuhan dan bandara. Rudi berjanji timnya akan merespon cepat apabila terjadi keadaan darurat. Yang pertama adalah personil, sebanyak 77 orang, yang mana kami sebar. Yang pertama ada yang bertugas di kapal atau di dermaga nantinya, kemudian di posar, yaitu di GUL dan Ukaba, serta di bandara, dan posko induknya sendiri kami di kantor pencarian pertolongan kelas B Merauke ini sendiri. Kalau melihat dari ciri-cirinya dengan kondisi cuaca yang ada sekarang ini, memang pertama karena hujan yang intens, sehingga kita menghimbau, tentunya kami bekerjasama dengan sektor terkait ya untuk mengantisipasi itu. Jadi himbauan-himbauan yang kami lakukan Pak dengan instansi itu bahwa jika terjadi rob maka para masyarakat sudah harus tahu dan mereka sudah harus mengantisipasi itu, karena kalau menunggu tim bantuan jelaskan kita memerlukan waktu. Nah, yang paling pokok adalah mereka bisa mengerti bagaimana cara untuk mengevakuasi secara baik. Basarnas Merauke juga akan memantau pergerakan massa saat arus mudik Natal dan Tahun Baru. Tahun ini, menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, dilanda cuaca buruk. Warga diimbau untuk waspada saat beraktivitas di luar. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Aduh, ibu Tuhan. Sebuah minibus yang dikendarai seorang ibu berstatus aparatur sipil negara menabrak median jalan Raya Mandala Merauke pada saat arus lalu lintas sedang ramai. Pengemudi diduga dalam kondisi kelelahan dan mengantuk sehingga kehilangan konsentrasi ketika mengemudi. Benturan yang terjadi membuat sebuah pohon hias di median jalan roboh, termasuk satu tiang lampu yang ikut tumbang akibat hantaman kendaraan. KBO Lantas Polres Merauke Ibda Joni mengatakan tidak ada korban jiwa maupun luka dalam insiden tersebut. Pengemudi langsung diarahkan untuk beristirahat guna memulihkan kondisi sebelum melanjutkan aktivitas. Kecelakaan tunggal yang mana sebuah mobil akibat mengantuk dan menabrak pohon yang ada di median tengah jalan. Akibat dari kejadian tersebut, mobil mengalami kerusakan sehingga pada kesempatan yang baik ini kami menghimbau kepada seluruh pengguna jalan yang ada di Kota Merauke ketika hendak keluar untuk mengendarai atau mengemudikan kendaraan bermotor, pastikan diri dalam keadaan sehat. Yang kedua, pastikan mobil dalam keadaan layak jalan. Yang ketiga, pastikan surat-surat kendaraan itu semua lengkap. Semua ini untuk mengantisipasi kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan yang ada di Kabupaten Merauke atau Provinsi Papua Selatan ini. Peristiwa ini kembali mengingatkan pentingnya memastikan kondisi fisik yang prima sebelum berkendara, terutama di jalur dengan intensitas lalu lintas tinggi. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.